Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Indah dari Prodi Awal Sastra 2A. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara ialah suatu kelompok atau individu yang telah tinggal di suatu wilayah yang diberikan identitas oleh wilayah tersebut, yang kemudian disebut dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan memiliki dua asas. Yang pertama, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat tinggal atau tempat lahir. Yang kedua adalah asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Materi kedua yaitu negara dan konstitusi. Negara ialah suatu tempat di mana masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki tujuan yang sama. Suatu negara bisa dinamakan negara jika memiliki tiga unsur utama, yaitu wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Konstitusi ialah suatu janji yang harus ditepati atau peraturan yang harus ditaati. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu seperti Undang-Undang Dasar, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis seperti konvensi atau perjanjian. Materi ketiga yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti suatu sistem yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak selalu berjalan mulus. Maka dari itu, perlu adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi harus menekankan pada 4 aspek, yaitu yang pertama, kurikulum pembelajaran harus menyampaikan pesan-pesan yang bermakna. Yang kedua, materi yang dibawa tidak hanya berdasarkan pengetahuan saja, namun dikaitkan dengan kontroversi yang tengah merebak di masyarakat. Yang ketiga, pelayanan pembelajaran harus optimal. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, dilaksanakannya pendidikan ekstrakurikuler yang bisa membangun pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Materi keempat yaitu negara hukum dan HAM. Negara hukum ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau suprem, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 hal, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Materi kelima yaitu tata cara pemilu di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Berdasarkan sejarah pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 yang memiliki payung hukum yang cukup kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953. Materi ke-6 yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi terakhir yaitu politik dan strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun oleh
sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.